Dewan Keamanan PBB mengeluarkan pernyataan mengecam serangan udara Israel yang menargetkan pejabat tinggi Hamas di Doha, Qatar, Selasa lalu. Dalam pernyataan pers yang dikeluarkan oleh Presiden Dewan Keamanan PBB, Sang Jin Kim, anggota Dewan menggarisbawahi pentingnya deeskalasi dan menyatakan solidaritas mereka dengan Qatar. Anggota Dewan menegaskan kembali dukungan mereka terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Qatar. Juga menyoroti peran vital negara itu dalam upaya mediasi untuk mengakhiri perang di Gaza. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pembebasan sandera Israel dan mengakhiri perang serta penderitaan di Gaza harus tetap jadi prioritas utama komunitas internasional. Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Doha menemui Emir Qatar pasca serangan Israel ke negara tersebut. Kunjungan ini sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap Qatar. Presiden Prabowo tiba di Doha pada Jumat sore waktu setempat di Bandara Internasional Doha. Kunjungan Prabowo ke Qatar dilakukan pasca serangan Israel ke Doha sebagai bentuk solidaritas dan dukungan Indonesia secara langsung terhadap pemerintah dan rakyat Qatar. Sebelumnya Prabowo juga menelpon langsung Sheikh Tamim pada Rabu lalu untuk menanyakan situasi terkini di Qatar usai Israel menyerang Doha. Dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi Kompas TV, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan, Presiden memutuskan untuk segera datang ke Qatar pasca serangan Israel ke Doha pada Selasa kemarin. Ini adalah bentuk solidaritas dan dukungan Indonesia secara langsung terhadap pemerintah dan rakyat Qatar. Sementara itu, serangan dan ledakan terus berlanjut di kota Gaza hingga kemarin. Sementara warga Palestina terpaksa mengungsi menjelang serangan darat Israel untuk merebut kendali atas kota terbesar di jalur Gaza. Sebagian warga Gaza banyak memutuskan untuk tetap tinggal di tengah ancaman serangan. Sebagian lainnya telah melarikan diri ke selatan di daerah kantong pengungsi yang sudah penuh sesak. Hingga hari ini, Kementerian Kesehatan Gaza menyebut serangan Israel telah menewaskan lebih dari 64.700 warga Palestina. Untuk membantu warga Gaza, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memerintahkan pengiriman pasukan terpilih TNI untuk melaksanakan misi kemanusiaan di Gaza. Misi ini yang dimulai sejak 17 Agustus berfokus pada pengamanan dan penyaluran bantuan makanan bagi masyarakat sipil yang terdampak krisis kemanusiaan akibat gempuran rudal Israel. Satuan tugas dengan nama Garuda Merah 2 telah mengirimkan logistik sejak 17 Agustus hingga 9 September melalui airdrop dari pangkalan di Yordania dan Mesir dengan total bantuan sebesar 91,4 ton atau sekitar 520 bundal. Tim dari TNI ini diperkuat 88 personel terdiri dari kru penerbang dan 3 pesawat Hercules TNI AU dari Skadron Udara 31. Usai serangan Israel ke Doha, Qatar yang menyasar rumah petinggi Hamas, dunia ramai-ramai mengecam serangan ini, termasuk Indonesia. Kemarin, Presiden Prabowo juga secara khusus datang ke Doha dan bertemu Emir Qatar untuk memberi dukungan. Apa makna kunjungan ini bagi posisi Indonesia di tengah serangan Israel ke Qatar? Juga seberapa jauh tekanan dunia internasional bisa meredam ancaman agresi Israel ke wilayah sekitarnya? Kita ulas bersama Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana. Prof. Hikmahanto, selamat petang. Selamat petang, sehat selalu. Prof. Hikmahanto, Presiden sudah nelepon, tapi juga masih datang langsung ke Doha. Sejauh mana pengaruh Presiden Prabowo Subianto menekan Israel atau dukungan dia kepada Qatar kemarin ketika berkunjung ke Qatar? Oh, ini merupakan sesuatu yang luar biasa ya. Ini penegasan. Jadi tidak hanya melakukan hubungan melalui telepon, tetapi beliau bisa langsung hadir untuk memberikan semacam semangat, semacam bahwa kami Indonesia berada di belakang Qatar atas tindakan yang dilakukan secara sepihak oleh Israel.
Dan tentu Israel ini sudah melanggar pasal 2 ayat 4 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana di situ disebutkan bahwa negara-negara PBB wajib untuk menahan diri dalam penggunaan kekerasan atau ancaman penggunaan kekerasan terhadap wilayah negara lain. Dan kemarin setelah serangan oleh Perdana Menteri Netanyahu dilancarkan ke Qatar, maka kita tahu bahwa Perdana Menteri Netanyahu melakukan ancaman juga kepada negara-negara di Timur Tengah yang menurut beliau ada markas-markas Hamas gitu ya. Beliau mengatakan bahwa usir mereka atau kami akan lakukan penyerangan terhadap Anda. Nah, ini merupakan suatu tindakan yang melanggar pasal 2 ayat 4 Piagam PBB karena selain dia menggunakan kekerasan, dia juga melakukan ancaman penggunaan kekerasan. Nah, jadi saya bersyukur Bapak Presiden bisa hadir di Qatar langsung, bahkan kemarin di Dewan Keamanan PBB termasuk Amerika Serikat menyetujui adanya resolusi atas penyerangan yang dilakukan oleh Israel yang jelas-jelas melanggar hukum internasional. Jadi ini sesuatu hal yang positif dan apa yang dilakukan oleh Panglima TNI atas arahan dari Bapak Presiden ini sudah sangat tepat memberikan bantuan kemanusiaan melalui airdrop yang dilakukan di Gaza. Jadi saya terus terang sangat tidak masuk akal ya kalau ada pembisik-pembisik Bapak Presiden yang meminta agar kita Indonesia menerima evakuasi 2.000 orang dari Gaza. Karena ini permasalahan masalah tanah ya, bukan masalah sekedar kemanusiaan begitu, karena bagi rakyat Palestina lebih baik mereka tinggal di tanah Palestina dan kemudian tetap melanggengkan keberadaan mereka di tanah Palestina. Seperti Oke, itu. oke, Prof. Tapi kan juga besok kan mau ada KTT darurat ya. Nah, dengan besok ada KTT, kemarin Indonesia juga sudah datang langsung. Seberapa besar tekanan yang bisa diberikan oleh negara Timur Tengah, kawasan dan juga Indonesia kepada Israel tapi? Ya, ini terus terang ini merupakan tekanan yang sangat luar biasa. Jadi yang selama ini Israel bisa melanggeng gitu ya untuk melakukan serangan-serangan, apakah itu ke Gaza sendiri karena diidentifikasi oleh Israel ada Hamas di sana, atau di negara-negara Timur Tengah, bahkan juga melakukan serangan ke Iran. Nah, ini yang kemudian membuat reaksi dari banyak negara, termasuk negara-negara Eropa, dalam waktu dekat bulan September ini Prancis kemudian juga Inggris akan melakukan pengakuan terhadap Palestina sebagai sebuah negara, demikian juga Australia. Nah, sekarang juga Amerika Serikat dia tidak memberikan blank check gitu ya, cek kosong kepada Israel untuk bisa melakukan apa saja karena Amerika Serikat turut mengecam dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB terkait apa yang dilakukan oleh Israel. Jadi ini negara-negara sudah sampai pada level memang Israel ini tidak lagi menjalankan pasal 51 Piagam PBB, yaitu eh, me- menjalankan haknya untuk membela diri, tetapi sudah sampai pada tingkatan yang tidak proporsional untuk menjadikan alasan pasal 51 Piagam PBB karena sudah menyerang anak-anak, perempuan, orang-orang yang tidak terlibat dalam perang ya. Jadi eh, tujuan dari Israel tentunya kita tahu bahwa tujuannya adalah mengosongkan Gaza sehingga Gaza nanti akan dimukimi oleh warga-warga Israel dan itu berarti bahwa rakyat Palestina akan dijauhkan dari masalah tanah yang mereka sedang perjuangkan untuk mendapatkan kemerdekaan. Bahkan yang kita khawatirkan ada keinginan dari Perdana Menteri Netanyahu untuk menjadikan Israel Raya yang kemudian akan mengambil banyak tanah di negara-negara di Timur Tengah. Nah, ini yang sekarang ini membuat negara-negara di Timur Tengah, termasuk Qatar, mungkin Arab Saudi dan lain sebagainya, mereka tidak percaya lagi dengan apa yang selama ini didengungkan oleh Israel bahwa mereka hanya menjalankan hak untuk membela diri. Seperti itu. Tapi Prof, kalau melihat serangan yang dilakukan Israel juga ke Doha kemarin, ini akan mempengaruhi hubungan Amerika Serikat dengan Qatar nggak? Ya, tentunya ini akan sedikit banyak akan mempengaruhi karena kita tahu negara-negara seperti Qatar, kemudian Uni Emirat Arab, Arab Saudi, mereka mempunyai
yang disebut sebagai security arrangement dengan Amerika Serikat. Jadi arrangement masalah keamanan dan uh, mereka marah sama Amerika Serikat karena pada waktu Israel melakukan serangan, seharusnya Amerika Serikat memberitahu kepada mereka. Nah, ini tidak ada pemberitahuan kepada mereka, bahkan salah satu warga negara Qatar juga menjadi korban, tidak hanya warga negara Palestina ya, menjadi korban, dan ini merupakan tanda kutip ya pelanggaran dari janji yang diberikan Amerika kepada negara-negara di Timur Tengah, khususnya Emirat Arab, Qatar, dan kemudian juga Arab Saudi ya, karena mereka uh, seharusnya Amerika Serikat memberitahukan terlebih dahulu. Memang kemudian jadi perdebatan karena Presiden Trump mengatakan bahwa kami sudah memberitahu bahwa akan ada serangan dari Israel, Tapi tetapi artinya kapan ini akan bisa memberitahunya jadi itu? desakan tersendiri juga nggak, Prof, untuk Israel dengan Amerika Serikat yang juga sudah dirugikan dengan serangan terakhir? Ya, ini bukannya tidak mungkin, cuman masalahnya memang Israel akan tetap bersikukuh bahwa yang diserang adalah Hamas, pelaku teror, meskipun Emir dari Qatar mengatakan bahwa sebenarnya Israel sudah menjalankan state terrorism, jadi state sponsor terrorism, terorisme yang disponsori oleh negara. Ya, bahkan Emir Qatar kemarin itu pada waktu sholat jenazah beliau memimpin sendiri. Ini menunjukkan bahwa ketidaksukaan negara-negara ini terhadap Israel. Nah, cuman permasalahannya sekarang apakah Israel Tifo tuh lebih mendapat gede, bentar bantuan lagi atau loh. tidak dari pihak Amerika Serikat, terutama dari Orang yang Presiden HP Trump biasanya ya, Oke, terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan karena selama iya. Presiden Trump tetap mendukung tindakan yang dilakukan oleh Perdana Menteri Netanyahu, maka Perdana Menteri Netanyahu merasa oke, bahwa dia di atas angin dan oke. pengakuan Netanyahu terhadap Palestina sebagai sebuah negara merdeka tidak akan terjadi begitu. Oke, baik. Prof. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional UI, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Saya selalu ya, Prof. Baik, terima kasih.